Kacaunya sistem penerimaan peserta didik baru PPDB online di Kota Bekasi, Jawa Barat terus menuai polemik. Kelulusan siswa jenjang sekolah dasar yang mendaftar tidak sebanding dengan daya tampung SMP negeri di Kota Bekasi yang hanya sebesar 30,5%. Dinas Pendidikan Kota Bekasi mengaku sudah menyiapkan regulasi berdasarkan peraturan wali kota dan peraturan Kementerian dan Kebudayaan Ristek. Namun sejumlah dugaan kecurangan tetap mencuat. Di antaranya, dugaan data siswa mampu terdata menjadi siswa tidak mampu demi masuk ke sekolah favorit melalui jalur afirmasi. Pihak Dinas Pendidikan Kota Bekasi menyerahkan permasalahan tersebut ke pihak Dinas Sosial. Sistem PPDB online dinilai tidak berkeadilan bahkan melanggar konstitusi karena berdasarkan pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan pemerintah berkewajiban untuk memberikan jaminan dan kepastian semua anak Indonesia dapat akses pendidikan yang layak dan berkeadilan. Ya pemirsa, pertengahan tahun ini orang tua dan wali murid disibukkan dengan mendaftarkan pendidikan untuk anak-anaknya, terutama dalam jenjang SMP dan SMA sederajat. Seperti yang kita ketahui, penerimaan peserta didik baru atau PPDB masih menjadi masalah yang cukup problematik. Masalah yang dikeluhkan sebetulnya cukup teknis, di antaranya jarak dalam sistem zonasi, kemudian juga surat keterangan domisili, jalur prestasi baik berjenjang maupun tidak, dan juga usia kartu keluarga pada saat pendaftaran. Nah, di sini wadah dan juga responsibilitas dalam penerimaan pengaduan berperan cukup penting untuk bisa mengimbangi peran aktif orang tua dan wali murid mencari pendidikan terbaik untuk anak-anaknya. Salah satu wadah yang menerima aduan terkait dengan sistem PPDB adalah melalui Ombudsman Republik Indonesia. One on One episode kali ini, kami akan berbincang dengan anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais. Pak Indraza, apa kabar? Selamat siang. Pak ini dari One on One, apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik semuanya. Aman semuanya ya Pak ya? Ya dibilang aman, ya enggak aman. Yang enggak aman kayaknya PPDB Pak. Gimana pengaduan dari masyarakat yang diterima Ombudsman RI? Tahun ini jelas makin lebih banyak laporannya dibanding tahun-tahun lalu. Oke. Karena memang kehebohan itu ternyata, ya itu dibilangkan no viral no justice, makin viral sekarang masalah PPDB, dan itu mulai dari persiapan sampai pelaksanaan sekarang. Tahun ini lebih banyak dari tahun lalu. Datanya berapa pengaduan yang udah diterima Ombudsman? Yang jelas udah, kalau tahun lalu saja udah di 1.300, sepertinya tahun ini akan lebih karena laporan itu kita akan mengawasi mulai dari persiapan PPDB, pelaksanaan, sampai dengan nanti pasca. Nah, pasca nih orang-orang tidak memperhatikan bahwa masih ada masalah di situ. Sampai pasca nanti. Dan tahun lalu 1.300 artinya tahun ini akan lebih banyak angkanya. Ya, sampai sekarang saja seperti contoh di Sumatera Selatan kemarin, saya baru dari sana, itu udah kurang lebih 900 laporan sudah masuk ke sana. Oke, terkait pengaduan ini, Pak Indraza, mungkin domisili mana sih yang paling banyak ditemukan masalah dari Ombudsman RI ini? Semua daerah. Semua daerah? Iya, dengan bermacam-macam ragam persoalan, karena memang tantangan PPDB di setiap daerah mempunyai kekhasan masing-masing. Misalnya terkait dengan sebaran sekolah atau juga demografi di daerah tersebut. Oke, kita mau bincang-bincang lebih banyak lagi Pak Indraza, tapi kayaknya lebih asik kalau kita bisa ngobrol di ruangan ya Pak ya? Oke, yuk. Langsung. 1 bulan sejak layanan aduan dan konsultasi terkait penerimaan peserta didik baru atau PPDB dibuka, setidaknya sudah ada ratusan aduan dan konsultasi yang masuk kepada Ombudsman RI. Aduan dan konsultasi ini didominasi terkait penerimaan jalur prestasi dan masalah zonasi. Layanan aduan dan konsultasi terkait penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2024-2025 di Ombudsman masih dibuka. Pelayanan ini tidak hanya dilakukan secara online, namun juga secara offline. Saat ini pihak Ombudsman tengah berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan
untuk memberikan tindak lanjut terhadap laporan yang sudah masuk dan mengupayakan skema-skema penyelesaiannya. Selain membuka layanan online dan juga offline, sebelumnya Ombudsman juga membuka layanan Ombudsman on the spot atau datang langsung ke beberapa sekolah untuk memberikan layanan publik secara maksimal. Oke Pak Indraza, ini tahun ini Ombudsman artinya lebih banyak menerima aduan terkait PPDB. Sebetulnya apa saja keluhan-keluhan yang diterima? Nah, kalau berbicara masalah keluhan sebenarnya banyak, mulai dari persiapan, pelaksanaan yang sekarang kita sedang jalankan, dan pasca. Nah, masyarakat kadang-kadang tidak mengetahui, maka hanya mengetahui saat pelaksanaan. Jadi kalau bagusnya kalau kita bahas mulai dari satu-satu, mulai dari persiapan. Nah, kalau berbicara persiapan, Kemendikbudristek sudah menyiapkan aturan payung, yaitu Permendikbud nomor 1 tahun 2021, dan juga diperkuat dengan keputusan Sekjen Kemendikbud nomor 47 tahun 2023 mengenai teknis pelaksanaan PPDB. Nah, yang menjadi masalah adalah apa? Di sini adalah masalah kekeliruan dan kecurangan di pelaksanaan, di mana ketika aturan tersebut dibuat juklak dan juknis di daerah, itu suka diimplementasikan dengan berbagai interpretasi masing-masing dinas. Hal itulah yang membuat menjadi kisruh. Contoh mengenai bagaimana persiapan jalur-jalur, mulai dari zonasi, afirmasi, lalu mutasi dan prestasi. Ini jadi masalah. Kenapa? Karena sebetulnya masalah yang paling besar pada pelaksanaan ini adalah semua daerah, hampir semua daerah ini tidak melakukan pemetaan awal. Nah, kenapa? Kita tahu bahwa jumlah sekolah negeri fasilitasnya memang kurang. Nah, dengan kekurangan itu seharusnya pemerintah daerah sebagai pelaksana di lapangan, mulai dari provinsi, kota, kabupaten, itu juga sudah menyiapkan data sebaran calon peserta didik. Jadi di mana saja calon peserta didik, lalu bagaimana tingkat ekonominya, lalu dibandingkan dengan rata-rata sekolah. Sehingga satu, terkait dengan jalur zonasi, dinas itu bukan mengukur jarak dari sekolah ke rumah tinggal, tapi seharusnya membagi zona. Nah, yang sudah bisa membagi zona itu contohnya di DKI. Berarti jarak ini nggak efektif gitu ya Pak? Sebetulnya bukan jarak, malah zonasi itu namanya zona. Jadi membagi zona. Jadi ketika mereka sudah terlihat sebarannya, maka dibagilah zona-zonanya, sehingga ada kesempatan yang adil pada setiap zona untuk mempunyai kesempatan. Dan itulah yang sebetulnya kalau dilaksanakan akan mengurangi masyarakat melakukan kecurangan, pemalsuan atau pemindah domisilian kakak. Nah, ini yang sering banyak ditemukan. Ini yang paling banyak sekarang. Tapi kualifikasinya nanti zona itu kan dibagi juga per jaraknya dari sekolah. Malah dilihat pertama kali kalau dilihat di peraturannya adalah masalah umur anak. Umur. Yang lebih tua didahulukan. Nah, itu dia. Lalu juga kita melihat juga masalah tingkat ekonomi. Nah, itu dia. Nah, balik lagi, ketika zona itu tidak pernah dipetakan, maka akhirnya yang dipakai adalah cara ringkas, mengukur jarak dari sekolah ke titik tempat tinggal si siswa. Dan itulah yang ditemukan. Termasuk saya juga pada tahun lalu keliling beberapa banyak daerah, memang terlihat banget kecurangan ya, mulai dari kecurangan memindahkan orang di titip kakak, gitu. Ya. Contoh di Jogja, kami tahun lalu menemukan dalam satu kakak ada 15 anak. Padahal nggak mungkin. Ya saya bilang, apakah ada orang yang melahirkan kembar 15 gitu ya? Atau itu kan memang mengerikan juga kan? Dan semua statusnya family lain. Itu. Lalu juga yang kami lihat juga pemalsuan. Barcode itu dipalsukan karena apa yang diupload itu adalah cuman hasil scan. Oh, ini bisa ada potensi untuk diedit gitu secara digital ya Pak? Iya, lalu ketika nanti melakukan verifikasi atau validasi data, itu semuanya sekedar checklist. Sehingga itu terjadi kecurangan. Itu untuk jalur zonasi. Lalu untuk jalur afirmasi ternyata sosialisasi dari pihak penyelenggara, yaitu dinas dan sekolah, itu masih kurang. Sehingga orang-orang yang hanya akan melakukan pendaftaran melalui jalur afirmasi itu kadang-kadang malah terlambat untuk menyiapkan dokumen-dokumen, misalnya dokumen
PIP, ya PIP. Lalu juga yang ada beberapa daerah kami temukan menganggap bahwa afirmasi hanya orang yang kurang beruntung dalam ekonomi, padahal juga harus melibatkan untuk anak-anak yang mengalami disabilitas. Nah, ini juga banyak juga di daerah yang memang tidak memahami. Nah, ini dia, apakah ini kekeliruan atau kesengajaan, itu kita kembalikan lagi. Lalu jalur prestasi. Nah, jalur prestasi ini lebih unik lagi. Kenapa? Satu, untuk jalur prestasi akademik, itu kalau dilihat pelaksanaan 5 hari, hari pertama dan hari kedua itu pasti sepi. Iya. Pada hari ketiga, 4, 5, itu pasti akan ramai. Kenapa? Karena disitulah mereka melihat dulu passing grade atau nilai terendah berapa. Lalu sekolah asal itu melakukan cuci raport istilah kami. Mengganti semua nilai-nilai muridnya sehingga besar, sehingga bisa masuk. Itu juga bukan hanya sekedar untuk memastikan anak-anaknya masuk, tapi gengsi sekolah asal yang kadang ngomong, sekolah asal ini akan banyak memasukkan anak-anak ke sekolah negeri. Artinya sekolahnya juga berkontribusi terhadap kecurangan. Iya. Nah, di situ. Lalu yang jalur prestasi non akademik ini juga yang kami temukan di beberapa daerah. Non akademik itu kan harusnya perlombaan yang kurang lebih 6 bulan atau 1 tahun maksimal sebelum pendaftaran. Nah, ini di era digital ini sekarang banyak sekali kan, gampang untuk mencetak sertifikat-sertifikat kejuaraan. Nah, apakah sekarang balik lagi panitia melakukan verifikasi dan validasi dengan induk olahraga atau dengan dinas kebudayaan? Tidak. Karena sertifikat gampang sekali dicetak secara manual, gitu ya Pak? Iya, contoh yang saya lihat, yang kemarin saya bilang baru kemarin malah sebetulnya saya ke Sumatera Selatan. Di situ ada anak yang mempunyai sertifikat juara silat sampai 6. Bayangin kalau nilainya 200, maka dia dapat 1.200. Tapi satu jurus pun ternyata anaknya nggak bisa. Karena itu diminta untuk dipraktekkan? Iya, ketika diuji emang nggak bisa. Nah, lalu yang lebih lagi, yang mengerikannya adalah prestasi itu menjadi ajang untuk siswa titipan. Kenapa? Karena disitulah ketika itu mereka yang memasukkan nilai dan tidak pernah terbuka hasil prestasi diumumkan anak ini skornya sekian. Tidak. Nggak transparan ya Pak? Tidak transparan. Disitulah permainan panitia dan orang-orang tua yang bisa menyogok. Titipan ini maksudnya apa, dari orang yang berkuasa kah? Betul. Antara lain orang kuasa. Jangankan begitu, induk olahraga juga cabang itu kadang-kadang menitipkan juga. Nah, itu yang betul. Lalu ya korban itulah jalur-jalur yang mengerikan. Nah, jalur pindah orang tua atau mutasi. Ini juga kendala. Kenapa? Pertanyaannya, surat mutasi itu gampang dibuat. Iya. Nah, itu kan. Lalu yang kedua adalah ada beberapa yang tidak memahami surat mutasi itu maksimal 3 tahun dan anak yang akan masuk ke itu harusnya di tahun berjalan. Ini tidak. Ada beberapa orang tua yang memaksakan dengan memakai surat 3 tahun. Sebetulnya anaknya 3 tahun yang lalu sudah masuk ke kota itu dan sekolah di kota itu. Lalu mereka memakai jalur itu. Nah, itu jadi. Dan kecurangannya juga ada yang kesengajaan mungkin di beberapa adalah memperlebar kuota. Contoh afirmasi. Afirmasi kalau tidak dipetakan maka itu akan menjadi permainan. Kenapa? Harusnya 15%, mereka membesarkan sampai 20%. Tapi kenyataannya mungkin yang terisi hanya 10. Pertanyaannya 10% kemana? Bangku kosong yang tidak pernah diumumkan, yang tidak pernah dipindahkan ke jalur lain, yang akan menjadi jual beli bangku di akhir. Jadi memang banyak sekali kecurangan kalau di persiapan. Ini kan celah-celahnya tadi kalau disebut begitu. Sepertinya ada permainan titipan ini juga membutuhkan uang, gitu, ada imbalan. Apakah celahnya memang di situ? Ya, celahnya sebetulnya masalahnya adalah bagaimana karakter masyarakatnya sendiri ya. Dimana mulai dari pejabat sampai masyarakatnya juga memang sangat koruptif gitu. Kenapa? Karena ada beberapa Pemda yang memaksa kepala daerah mengeluarkan peraturan daerah untuk namanya jalur tambahan, yaitu jalur bina lingkungan, jalur anak membutuhkan dan segala macam. Dikeluarkanlah karena untuk membuat jalur-jalur sendiri. Permainannya pun dari Pemda sendiri itu.
ya ada orang Pemda, mungkin ada Dewan. Nah, kalau ditanya juga, kalau sebagai pelaksanaannya adalah ketika, ini persiapan ya, ketika pelaksanaan itu juga ada tekanan-tekanan kepada dinas sekolah itu ada. Baik mulai dari pejabat, TNI, Polri, Dewan, LSM, dan mohon maaf, wartawan-wartawan itu kadang-kadang juga banyak di daerah yang melakukan pemerasan kepada sekolah. Kenapa? Ketika si kepala sekolah menerima jalur titipan, dia tahu itu bukan didorong untuk dibersihkan, malah ikutan. Intinya yang punya posisi punya pengaruh, punya pengaruh. Ya, Ini punya juga power. akan mencoba untuk curang gitu. Iya, jadi sebenarnya masalahnya adalah masalah kecurangannya. Jadi kalau ditanya regulasi apapun, sebagus apapun, kalau memang pelaksanaannya dimasukkan orang-orang yang curang, ya kan tidak ada gunanya regulasi tersebut. Oke, kita masih akan bahas pemirsa regulasinya seperti apa yang bisa meminimalisir potensi kecurangan di PPDB tahun ini bersama Pak Indraza dari Ombudsman RI. Tetaplah di One on One. Orang tua siswa kurang mampu yang anaknya tak diterima di SMA Negeri 4 Depok, Jawa Barat memprotes kebijakan PPDB dengan mengukur jarak dari rumah ke sekolah secara manual. Ternyata jarak rumahnya ke sekolah hanya berjarak 120 meter setelah diukur dengan meteran manual. Pengukuran lain dilakukan dengan menggunakan aplikasi Google Maps. Didapati jarak antara rumah ke sekolah sejauh 280 meter. Orang tua siswa merasa dirugikan dengan hasil putusan pihak sekolah, dikarenakan tidak ada alasan yang jelas kenapa anaknya tidak diterima di sekolah tersebut. Padahal jarak minim zonasi adalah 581 meter. Ingin membuktikan kepada pihak sekolah bahwa jarak rumah orang tua miskin ini, anak yatim ini, yaitu tadi kita ukur secara manual menggunakan meteran, ya itu ada 120 meter di belakang tembok sekolah SMA 4 ini. Artinya kalau misalnya dari zonasi harusnya masuk ya Pak? Ya artinya dari segi apapun ya harusnya masuk. Saya langsung ke sekolahan minta jalur KETM, tapi dari pihak operator mengiyakan karena saya tunjukin semua DTKS bahwa ini yatim. Tapi totalnya pas dicek lagi tanggal 19 nggak ada nama putri saya. Dalam kesehariannya, Dina, orang tua siswa yang tak lolos di SMA 4 ini tinggal di rumah kontrakan. Sedangkan mata pencariannya menjual lauk matang jika ada pesanan. Orang tua siswa sempat mendatangi pihak sekolah dengan menunjukkan surat tak mampu dan menjelaskan kepada operator sekolah bahwa anaknya berstatus yatim. Wah, kita jalan-jalan di kantor nih ya Pak. Ini ruangan apa nih Pak Indraza? Ya, ini adalah pojok baca digital, ini adalah bagian dari perpustakaan Ombudsman, di mana kami berharap juga banyak masyarakat yang datang ke sini karena apapun juga pemahaman masyarakat terkait dengan pelayanan publik itu memang harus ditingkatkan. Oke, masyarakat bisa datang. Ini bukunya tentang apa Pak? Nah, kalau tanya kita mempunyai dua, ada versi digital dan versi konvensional. Seperti di sini contohnya Ombudsprudensi. Kalau kita tahu adalah hukum ada jurisprudensi. Nah, ini adalah Ombudsprudensi, bagaimana pertimbangan kami ketika menangani kasus-kasus, dan ini akan menjadi prudensi bagi penanganan kasus-kasus berikutnya. Oke, termasuk nanti yang kita bincangkan PPDB ini masuk juga nanti ya Pak? Salah satunya mengenal PPDB. Oke, Pak, terkait PPDB, mungkin dari Pak Indraza sendiri, ada nggak pengalaman dari keluarga atau mungkin Pak Indraza juga merasakan kecurangan gitu dari sistem PPDB? Ya, ketika zonasi misalnya contoh ya, yang saya alami sendiri, katanya, yang saya alami sendiri, ketika zonasi di daerah saya masih menggunakan jarak, maka otomatis banyak daerah yang blank spot istilahnya, dan itu saya mengalami, gitu. Lalu saya datangi sekolah gitu, saya bilang kan, waktu itu saya tidak menggunakan ombudsman-nya saya gitu kan, saya tanya ini bagaimana, ini sistemnya kan, ini masalah blank spot, kenapa tidak bagi zona? Oh tidak Pak, tapi kalau Bapak mau masuk ya silahkan, kami ada jalur lain. Nah ini dia, banyak juga oknum-oknum di pelaksanaan nih yang menawarkan jalur-jalur. Artinya mencoba menawarkan dengan imbalan gitu? Iya, dan itu tuh, ya akhirnya saya tes gitu kan.
berapa gitu kan. Dia bilang, oke, sekian juta gitu. Bilang, sekian juta, oke. Saya bilang, baik, saya bayar. Ada kwitansi? Oh enggak Pak. Nah ini dia, apakah di sana memang jalur benar, Karena ilegal kalau nggak ada ilegal, di atau atas memang putih ya. penipu, kita nggak tahu. Nah banyak maksudnya masyarakat yang korban melalui jalur-jalur tersebut itu juga. Oke. Kenapa ketika ditegakkan aturan maka yang curang-curang itu mau tidak mau ya harus dicoret. Padahal uangnya udah hilang entah kemana. Nah ini juga kasus pengaduan juga mungkin hanya 1-2 lah terkait dengan wah penipuan lah itu ya. Itu saya Iya. bilang ya kami arahkan untuk dilaporkan ke kepolisian. Tapi ini kan juga tadi Pak Indraza menyebut salah satu celah juga perilaku Iya. koruptif begitu, orang-orang yang punya power, yang berkuasa ini juga bisa menggunakan embel-embel nama lah begitu dan juga jabatan untuk Betul. bisa masuk ke jalur ini. Kenapa nggak menggunakan ombudsman, Pak Indraza? Nah ini dia bagaimana kita bisa membersihkan kalau kita sendiri kotor. Nah ini dia prinsipnya. Bagaimana membersihkan ruangan dengan ruangan yang kotor dengan sapu yang kotor itu tidak akan pernah bersih. Ya. Dan ombudsman balik lagi sebagai lembaga yang magistrature of influence, bukan magistrature of sanction. Kami tidak memberikan sanksi, tapi kami memberikan teladan, kami memberikan contoh. Karena itu tuntutan moral pada semua insan ombudsman ketika melaksanakan tugas adalah menjalankan sesuai dengan norma dan aturan. Oke, ini jadi Pak Indraza menemukan sendiri di lapangan ada Ya. oknum-oknum yang mencoba untuk menawarkan lah begitu, Betul. ada imbalan, ada ilegal Ya. dengan sejumlah uang, tidak ada hitam di atas putih. Ini bagaimana kemudian kalau mau menindaklanjuti adanya temuan ini begitu dari ombudsman sendiri? Nah, untuk temuan itu sebetulnya harus dibuat jalur pengaduan. Tapi tidak semua dinas itu membuat jalur pengaduan. Oke. Nah, untuk yang pelanggaran administratif harusnya ke jalur pengaduan di dinas-dinas. Sedangkan jalur jika ada pelanggaran hukum atau pidana harusnya kasihnya ke tim saber pungli atau ke Polri. Namun apa yang terjadi tidak ada yang lapor. Ataupun jalur-jalur pengaduannya juga terhambat. Oke. Karena itu juga ombudsman bilang silakan masyarakat jika mereka mengalami hambatan dalam pengaduan dalam menyampaikan keluhan dan memohon penyelesaian, jika mereka menghambat silakan datang ke ombudsman. Ombudsman saat ini di era PPDB ini membuka posko di semua perwakilan kami di 34 provinsi. Oke, ini kan yang lagi berjalan begitu, sudah berjalan tahapnya saat ini. Kemudian ada 4 jalur tadi, ada Iya. zonasi, kemudian afirmasi, ada mutasi dan prestasi begitu. Iya. Yang mana jalur yang paling banyak ditemukan aduan dan potensi kecurangan, Pak? Aduan ya karena pelaksanaannya tidak seragam. Ada yang melalui zonasi dahulu, ada yang prestasi. Dia hampir merata. Namun yang kemarin kami kunjungi di Sumatera Selatan itu terkait dengan prestasi. Prestasi. Di mana jalur-jalur prestasi itu dimainkanlah nilai-nilai prestasi, baik prestasi akademik dan non akademik. Itu sudah dimainkan. Juga ada peran atau campur tangan dari orang-orang yang punya kuasa untuk menekan sekolah, menekan dinas. Dan bahkan juga ada yang kami tengarai adalah ada oknum dari dinas sendiri yang ikut bermain di situ. Oke, prestasi ini kan anak-anak yang punya menjuarai Iya. begitu ya, kompetisi, ada kurun waktunya. Kenapa bisa ada potensi kecurangan juga di jalur prestasi? Ya, karena disitulah masalah penilaian atau melakukan skor terhadap prestasi untuk kejuaraan untuk non akademik ini agak sulit. Kenapa? Karena mereka mengeluarkan sertifikat dan panitia tidak melakukan verifikasi dan validasi terhadap sertifikat itu. Oke. Di era sekarang paling gampang mencetak apapun juga. Nah, ini yang terjadi. Kami menemukan ada anak yang mempunyai 6 sertifikat kejuaraan silat yang akhirnya kalau ditanya skornya jadi 1.200 gitu ya. Tapi Sudah pasti lolos. harusnya lolos di atas Ya. 1.000. Tapi apa yang itu ketika diuji mereka dia anak situ 1 jurus pun silat dia tidak tahu. Jadi, Padahal 6 kejuaraan. 6 kejuaraan, jadi ada pemalsuan juga. Nah, yang kami khawatirkan adalah ada keterlibatan juga bukan hanya di dinas, tapi juga induk cabang olahraga atau apa budaya lembaga-lembaga seni ini juga kadang-kadang mereka juga membantu mengeluarkan sertifikat-sertifikat palsu. Ya kalau bilang asli tapi palsu, dikeluarkan oleh instansi tapi tidak pernah ada kejuaraannya atau tidak pernah juara. Ini
ini juga tantangan lagi. Oke, tapi kan tadi ada pengecekan begitu. Iya. Ada 6 sertifikat, tapi akhirnya dicek lagi hafal atau tidak jurusnya. Ya, Ini itu. artinya ada mekanisme tambahan yang sudah cukup untuk bisa kemudian meminimalisir potensi kecurangan atau gimana, Pak? Ya, seharusnya itu yang dilakukan. Bahwa ketika melakukan verifikasi dokumen, itu harus ada tes, segala macam. Ini yang tidak dilakukan di banyak sekolah. Nggak semua melakukan? Tidak semua. Oke. Lalu jalur prestasi juga harus diingat, bukan hanya melakukan prestasi olahraga, tapi anak itu harusnya diarahkan pada sekolah yang memiliki ekskul yang sama. mengembangkan. Bayangkan ketika kita mengirim anak juara menari tapi nggak ada ekskul menari, atau juara panahan tapi tidak ada ekskul panahannya. Lalu untuk apa organisasi itu? Lebih baik sekalian masukkan ke sekolah yang memang sekolah olahraga atau sekolah seni sekalian. Nah, inilah tantangannya kalau jalur prestasi. Jalur zonasi yang seperti kita lihat banyak orang yang melakukan ukur itu, ya karena itu balik lagi. Jarak cuma berapa ratus meter, tapi ternyata masih nggak lolos juga dari sekolah. Ya, tapi kalau tanya ulang, kami juga mencek, seperti contoh di Kalimantan Utara, kami tanya panitia, sekarang paling jauh berapa jarak? 400 meter. Paling jauh? 400 meter. Lalu saya bilang sama panitia yang kepala sekolahnya, Ibu, kalau 400 meter, nggak mungkin pada hari sekolah ada motor siswa banyak begini, Bu, gitu kan. Ibu coba pikirkan. Jalan kaki ya, Pak ya? Jalan kaki lah 400 meter, 300 meter, kenapa harus pakai motor kan? Oke, Pak, kita masih mau ngobrol-ngobrol lagi terutama tentang sistem zonasi yang banyak bermasalah, tapi kayak kita pindah tempat kali ya, Pak? Yuk, mari. Oke. Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) masih meninggalkan celah untuk melakukan kecurangan oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Kecurangan PPDB khususnya jalur prestasi baik akademik maupun non-akademik diungkap oleh anggota Ombudsman RI Indraza Marzuki Rais. Ia menegaskan temuan kecurangan pada jalur prestasi akademik didukung sekolah asal siswa. Kecurangan yang dimaksud berupa mengganti nilai rapor muridnya dengan angka yang lebih besar. Indraza Marzuki Rais mengatakan pendaftaran PPDB jalur prestasi akademik selalu sepi di hari pertama dan justru akan terjadi lonjakan pada akhir-akhir masa pendaftaran. Ia menambahkan sekolah seperti memantau terlebih dahulu passing grade atau nilai terendah, hingga sekolah asal dapat melakukan cuci rapor, yaitu mengganti semua nilai-nilai muridnya menjadi lebih besar sehingga bisa lolos PPDB. Tak hanya sampai di situ, kecurangan yang dibantu sekolah bukan hanya demi mulusnya murid masuk ke sekolah negeri yang dituju, tapi juga terdapat unsur gengsi bagi sekolah dengan banyaknya meloloskan anak didiknya dalam PPDB. Wah, kita pindah ruangan lagi sekarang nih, Pak. Ini kita di ruangan mana, Pak? Ini di ruang konpres Antonius Sujata, memang khusus melakukan konpres ataupun juga kita melakukan biasanya ketika Zoom meeting internasional. Oh, oke. Jadi memang dalam rangka kerjasama internasional, tidak selalu kita memang harus berkunjung ke negaranya, kadang-kadang melakukan Zoom meeting di ruangan ini. Dan untuk konvers wartawan juga berarti di sini ya, Pak ya? Iya, betul. Oke, nanti mungkin kalau terkait PPDB juga bisa ya diumumkan di sini temuan-temuannya ya, Pak? Insya Allah minggu depan kita juga akan melakukan press release atau konpres terkait dengan temuan PPDB dalam saat persiapan dan pelaksanaan. Oke, Pak, ini kan tadi kalau kita bicara sistem zonasi, mungkin yang paling menarik dan viral ini banyak sekali orang tua yang kemudian sampai ngukur jarak rumah ke sekolah dengan meteran gitu. Karena jarak yang hanya beberapa ratus meter saja tapi tidak lolos. Sementara ada anak-anak juga yang rumahnya lebih jauh lolos begitu. Ini temuan-temuan kecurangan di sistem zonasi ini gimana dari Ombudsman? Ya, kami sudah di seluruh daerah kami selalu menghimbau bahwa zonasi adalah membagi zona, bukan jarak. Tapi kembali lagi, tetap mereka menggunakan jarak. Nah, ini yang menjadi masalah sebenarnya adalah bagaimana koordinasi di instansi pusat. Kemendikbud tidak bisa menegur langsung dinas di provinsi kabupaten. Mereka harus melakukan koordinasi lagi dengan Kemendagri. Kemendagri lewat Dijen Bangda yang akan menekan kepada pemerintah daerah untuk menerapkan. Tapi ya kembali lagi bahwa saya sampaikan bahwa pelaksanaan ini sebetulnya menjadi kacau ketika implementasinya yang salah, pemahamannya.
Jadi jangan merubah regulasi kalau memang tidak memahami sebetulnya. Artinya kalau dari jarak deket-deketan rumah ke sekolah gitu, ini belum efektif, belum maksimal. Enggak, kalau memang dekat-dekatan itu bukan azas pemerataan. Pemerataan itu adalah membagi kesempatan di banyak daerah di luas. Nah, tapi tantangan terbesar seluruh Indonesia adalah kurangnya jumlah sekolah dan tidak meratanya mutu pendidikan. Ini tantangannya. Nah, untuk mengatasi yang kurangnya sekolah, sebetulnya dalam peraturan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 dikatakan jika pada satu area jumlah daya tampungnya kurang, maka dapat melibatkan lembaga pendidikan yang diselenggarakan atau masyarakat dalam garis miring swasta. Iya. Nah, di mana akhirnya masyarakat juga bertanya, lalu nggak mahal gitu ya? Ya memang kewajiban pemerintah memberikan subsidi sehingga anak-anak itu ditampung dan mendapatkan fasilitas sama jika kalau dia mendapat sekolah negeri. Oke, sekolah swasta tapi disubsidi gitu. Iya, ya kita nggak bicara sekolah swasta premium ya, negara juga nggak mampu. Tapi untuk non negeri lah ya Pak. Ya non negeri yang memang rata. Karena itu bilang kesempatan itu. Dan ada beberapa kota yang sudah melakukan gitu untuk merangkul sekolah-sekolah swasta masuk dalam sistem PPDB. Karena kadang-kadang masyarakat itu mengejar sekolah negeri bukan hanya karena kualitas pendidikannya atau sarana-sarana, tapi masalah biaya. Betul sekali. Nah ini juga. Balik lagi kan, kalau tidak ada pemetaan kepada calon peserta didik, bagaimana kita menentukan bahwa kita harus melakukan memperbesar jalur formasi atau tidak, bagaimana membagi zonasi, balik lagi persiapan daripada pemerintah daerah ketika melaksanakan PPDB ini. Ini yang jadi tantangannya, bahwa mohon maaf saya mengatakan mayoritas di Indonesia daerah menganggap PPDB ini seperti kegiatan reguler yang selewat begitu saja. Iya. Kenapa? Masyarakat akan heboh hanya sampai batas bulan Agustus. Setelah itu hilang, lupa. Nanti kita ketemu lagi di bulan Mei Juni, ribut lagi. Iya kan? Tapi tidak pernah ada persiapan yang matang, melakukan perbaikan atau kesalahan di tahun-tahun lalu. Oke. Artinya ini kan kalau tadi kita bicara begitu, selain sistemnya yang belum maksimal, tapi juga ada potensi kecurangan dari perilaku koruptif begitu. Nah, apa dong ini yang bisa kita perbaiki sampai nanti di tahun ajaran 2025? Nah, untuk itu sebenarnya banyak hal ya. Tadi saya bilang adalah menambah daya tampung sekolah, merangkul sekolah-sekolah swasta. Lalu yang kedua juga coba melakukan mutasi guru antara sekolah. Mungkin selama ini sekolah ini favorit karena guru-gurunya hebat. Disebar. Artinya jangan menetap di satu daerah aja, itu tidak merata gitu. Iya, harus dibagi. Gitu. Lalu juga masalah terkait penegakan aturan. Nah, ini yang menjadi kendala juga. Kenapa? Kadang-kadang penegak aturan juga ikut bermain juga di situ. Ini juga yang kami tuh akhirnya mau apa gitu ya, mau apa lagi kalau memang penegak aturan bermain pungli nih berarti. Bukan hanya pungli, bagaimana kekuasaan mereka menggunakan kekuasaan. Yang tadi saya bilang bahwa siswa-siswa titipan tuh biasanya orang-orang yang berkuasa, padahal mereka yang harusnya menindak. Iya. Nah, secara etik sudah bertentangan ya Pak. Ya, walaupun banyak gitu ya, banyak juga kami temukan di tahun lalu lah. Kami sudah temukan banyak surat-surat, nota-nota, surat-surat dari ya pejabat lah, mulai dari tingkat pusat sampai daerah itu biasa menitipkan. Nah, padahal kan mereka yang harus bertugas menegakkan aturan, tapi mereka juga yang melanggar. Ini kalau pungli-pungli begitu artinya nanti akan ada sanksi kalau dilaporkan temuan ini dari Ombudsman. Nah, pungli-pungli itu kami temukan, lalu kami serahkan kepada tim saber pungli atau inspektorat. Nah, balik lagi sekarang penegakannya di dalam. Kadang-kadang mereka hanya cuma dikasih peringatan ringan, ya kan? Padahal di situ ada pidananya kalau pungli. Contoh tahun lalu di Jogja pemungutan seragam sekolah. Nah, ini kalau kita bicara pasca ya. Di pasca itu ternyata banyak siswa siluman dari sisa-sisa bangku yang tadi, atau sekolah menambah kelas atau rombongan belajar, lalu seragam, uang gedung. Masih juga dipungut masih secara liar. ada, padahal sudah dikatakan bahwa tidak boleh ada pungutan seragam. Masyarakat bebas membeli seragam dimanapun juga. Tapi ada pemaksaan. Oh, sekolah tidak menjual. Lalu siapa yang menjual? Komite. Nah, itu dia. Mereka ini masih jadi permainan lagi ya semua Pak? Dimainkan, semua bisa ada dipermainkan. Dan
temuan kami di tahun lalu di Jogja itu kalau dikumpulkan kerugian masyarakat terhadap pungutan sekolah itu bisa 10 miliar satu provinsi itu. 10 miliar. Iya, bayangkan ada sekolah yang bisa menjual dengan harga mungkin di up 50% gitu dari harga yang di pasar gitu. Dan itu dipaksakan beli. Padahal ini sekolah negeri yang harusnya Iya. gratis gitu ya Pak Iya. ya. Nah, kalau masalah pungli atau tekanan-tekanan itu juga dampaknya bukan hanya masalah gitu. Ada kasus anak dibully Iya. oleh gurunya karena orang tuanya menolak memberikan pungutan itu. Yang mana guru seharusnya melindungi, Iya, malah justru pelaku. menindas karena Iya, tidak mau bayar pungutan. Menindas. Akhirnya terjadi kerusuhan, keributan sampai bupatinya turun. Luar biasa ini ya. Jadi memang karut-marutnya PPDB ini tidak sekedar cuma hanya dapat sekolah atau tidak, itu melebar kemana-mana. Tapi masyarakat kan tidak melihat bahwa mereka hanya menyalahkan, oh kenapa zonasi gitu rumah kami begitu. Itu masalah implementasi atau pemahaman daripada regulasi saja sebetulnya. Padahal sebenarnya masih banyak sekali permasalahan ya Pak, tapi sayangnya penegakannya itu disiplin dan juga hukumnya yang kita masih belum bisa melihat maksimal. Karena dari Ombudsman sendiri hanya sampai ke memberikan temuan masukan, menyampaikan temuan atau mengingatkan. Kami bukan lembaga penegak hukum. Oke, dan pemirsa kita masih akan berbincang lagi terkait dengan carut-marut PPDB bersama Pak Indraza dari Ombudsman RI. Tetaplah di One on One. Dugaan pemalsuan kartu keluarga KK ditemukan dalam pelaksanaan PPDB di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Disdikbud Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Jawa Tengah mendapati 18 kartu keluarga calon siswa diduga palsu. 5 kartu keluarga palsu ditemukan di SMA Negeri 1 Pati dan 13 KK palsu di SMA Negeri 1 Juwana. KK palsu diketahui setelah diverifikasi ke Disduk Capil. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan rekomendasi penolakan kepada siswa yang menggunakan KK palsu saat proses daftar ulang. Setelah kami cek, kami kirim ke verifikasi di Dukcapil, ternyata data-data KK tersebut tidak sesuai dengan data di aplikasi Dukcapil. Untuk itu kami proses, terus kami laporkan kepada Satpen. 2 SMA negeri favorit di Kota Semarang, SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 5, menemukan dugaan pemalsuan piagam prestasi calon siswa dalam PPDB jalur prestasi. Kasus ini muncul setelah ratusan siswa didik SMP Negeri 1 Semarang menggunakan piagam kejuaraan marching band internasional di Malaysia untuk mendaftar PPDB jalur prestasi. Piagam tersebut seharusnya tercantum juara 3, namun legalisir yang diajukan menyebutkan juara pertama. SMA Negeri 5 Semarang mendapati 33 pendaftar menggunakan piagam marching band diduga bermasalah ini. Kemudian ini diduga ada pemalsuan dan lain sebagainya. Nah, tentunya kita akan dalami lah, ya. Kita akan klarifikasi. Tentunya kita tahap penyelidikan dulu. Kita lihat dulu apakah nanti pidananya di mana nanti. Kalau ini memang ada pidananya, kita lihat nanti apa statusnya, kita tingkatkan nanti seperti itu. Kasus ini tengah diselidiki Polrestabes Semarang. Polisi sedang pelajari unsur pidana yang dapat diterapkan. Oke, Pak Indraza, ini kan Ombudsman memang bukan lembaga penegak hukum begitu. Artinya tadi temuan, rekomendasi yang disampaikan, ya nanti ada yang akan menindaklanjuti begitu. Tapi dari Ombudsman sendiri, apa kemudian yang akan dilakukan supaya betul-betul mengawal ini bisa sampai ke penindakan secara tegas? Ya, satu pertama kali dengan hasil pengawasan seperti biasa kami mengumpulkan, dan itu ada beberapa tindakan.
biasanya adalah masalah systemic review, itu untuk jangka panjang. Tapi untuk penanganan kasus per kasus, kami melakukan namanya RCO, atau reaksi cepat ombudsman, di mana kami langsung menyelesaikan laporan tersebut dan meminta instansi, misalnya dinas atau panitia, melakukan koreksi. Dan itu yang kami lakukan. Contoh pada minggu ini, kami langsung mengirimkan koreksi kepada dinas untuk membatalkan kecurangan di jalur prestasi di salah satu kota di Indonesia. Oh, sudah terjadi dibatalkan ini? Sudah, kami minta gitu kan, kami memang langsung batalkan. Namun apa yang terjadi gitu kan, memang mereka menindaklanjuti. Nah, kembali lagi nih, regulasinya tentunya ada dibatalkan, tapi mereka punya kendala juga bilangnya. Ada tekanan dari masyarakat, apa yang dilakukan? Yang dibatalkan tetap dikasih kelas, tapi akhirnya mereka menambah rombel atau menambah kelas baru. Karena rombongan yang harusnya dianulir ini tidak jadi? Tidak jadi. Okay. Nah, mereka juga takut dengan tekanan masyarakat. Nah, ini dia. Balik lagi, pelayanan publik yang baik itu bukan hanya pelaksana yang baik atau pengawas ya, seperti ombudsman, inspektorat, tapi juga bagaimana masyarakat juga mau patuh sama aturan. Ya Kalau seperti tidak, tadi Pak Indraza juga bisa aja mengeluarkan embel-embel ombudsman, gitu, tapi tidak mau, sampai akhirnya terlempar sendiri dari jalur zonasi ya Pak ya. Alhamdulillah masih ada rezekinya, anak saya sekolah di swasta gitu kan ya. Tanpa harus curang ya Pak ya. Jangan curang lah gitu kan. Bagaimana kita menjadi wasit yang benar kalau kita juga masih bermain curang. Nah, balik lagi kalau tanya apa rekomendasinya untuk jangka pendek, jelas adalah kami meminta satu, daerah menambah kapasitas sekolah, rangkul pihak swasta. Itu adalah persiapan, pemetaan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan. Nah, lalu dipersiapkan perangkat yang benar, misalnya contoh server. Ini beberapa daerah kami temukan down ketika mereka melakukan pendaftaran. Kenapa? Karena bertubi-tubi begitu ya, mungkin yang login, mereka tidak servernya nggak kuat. Lalu yang kedua, ada satu daerah kami temukan tidak memiliki anggaran membangun aplikasi PPDB. Karena ternyata dinasnya lupa mengajukan. Ini kan satu bilang, kesalahan kecil tapi efeknya panjang ya Pak ya? Saya bilang bukan kesalahan sih, buat saya, mohon maaf, saya akan mengatakan itu kebodohan, bahwa ini adalah tugas dia setiap tahun, masa bisa lupa mengajukan anggaran. Iya, mereka akhirnya apa yang terlakukan, mereka memungut biaya dari sekolah-sekolah untuk membangun aplikasi PPDB itu kami temukan. Nah, jadi kalau tanya masalahnya bukan hanya sekedar diterima atau terima, persiapan pun bermasalah. Ya. Lalu juga penyiapan aparat-aparat, baik jalur pengaduan dan jalur penindakan. Ini juga harus siap. Karena percuma ada temuan, ada rekomendasi, tapi penindakannya tidak jelas. Tindak lanjutnya tidak ada. Nah, itu ketika persiapan. Lalu pelaksanaan. Nah, itu turun semua. Kepala daerah turun, inspektorat turun. Jangan cuma hanya duduk di atas meja menerima laporan. Tidak, turun, lihat di lapangan. Ya. Contoh kalau tanya tahun lalu, di Jawa Barat, wali kota Bogor ya, sekarang udah pensiun ya, dia turun ke lapangan langsung diperiksa satu persatu itu kakaknya, mana yang itu. Oke, karena banyak temuan tahun lalu di Bogor ya. Iya, nah itu balik lagi. Tapi selalu sekolah atau panitia mengatakan kami tidak punya tenaga. Ya seharusnya dipersiapkan ya Pak. Nah itu dia balik lagi kan, persiapan bagaimana proses itu ketika melakukan verifikasi, validasi. Itu ketika itu pelaksanaan juga menegakkan aturan. Nah, yang terakhir adalah ketika pasca itu juga jangan lengah ketika pengumuman selesai, masyarakat menganggap selesai PPDB. Tidak, disitulah muncul siswa titipan, jual beli bangku, pungutan. Ini pascanya? Pasca pengumuman PPDB. Nah, sebagai contoh, saya kurang lebih berapa tahun yang lalu ya, tahun 2018, ketika anak saya SMA, saya melihat sendiri kuota yang diumumkan 360. Tapi ketika saya datang di hari pas pendaftaran daftar ulang, di papan itu ada 400 sekian anak nama. Artinya sudah lebih 40 lebih siswa ya? Tapi nggak ada yang sadar itu. Nah, tapi ketika mulai sadar udah telat, orang malah jadi ribut. Tidak tahu juga siapa 40 siswa tambahannya. Ya kita nggak pernah tahu mana yang itu, karena udah dicampur kan, diurutannya abjad nama atau membagi kelas saja. Nah ini yang
yang jadi kendala adalah bagaimana kita mau komit untuk penegakan aturan, menjalankan aturan. Dan yang kedua adalah segera cari solusi. Jangan segera mencari orang yang salah. Kenapa? Karena kendala PPDB setiap daerah banyak. Contoh di perkotaan yang daerahnya ternyata di tengah kota sudah tidak ada pemukiman, sudah berpinggir. Padahal sekolahnya masih tetap di tengah kota. Atau di daerah 3T, daerah pegunungan, daerah kepulauan. Kami menemukan ada satu daerah kepulauan yang muridnya nggak mau sekolah, nggak mau. Kenapa? Terlalu berat. Mereka harus naik perahu pindah. Mereka nggak sanggup biaya itu. Sampai begitu. Jadi kendalanya macam-macam. Tapi kembali lagi semangatnya kembalikan lagi pada aturan payung dan kita menjalankan dengan baik. Tapi sebetulnya dari rekomendasi dari Ombudsman sendiri, PPDB ini lanjut atau enggak, Pak? Lanjut. Untuk jalan itu 4 jalur ini lanjut, tapi kembali lagi bagaimana kita memahami dulu filosofinya bahwa satu, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Kedua, negara wajib membiayai pembelajaran pendidikan dasar. Nah, itu apakah hal itu balik lagi? Bagaimana penggunaan anggaran APBN dan APBD yang katanya 20% menurut undang-undang wajib untuk pendidikan, ini bagaimana pengelolaannya? Ya silahkan BPK, mungkin KPK yang melakukan audit seperti itu, tapi kemudian optimalkan. Karena apapun juga cita-cita bangsa ini kalau dibaca di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah memajukan kehidupan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jangan hanya sekedar mengentaskan kemiskinan, memberantas kebodohan itu. Dan bekal Indonesia yang kalau katanya mau Indonesia Emas 2045 adalah tolong buat peta jalan pendidikan Indonesia sampai tahun 2045. Karena kita nggak tahu nanti 2045 manusia seperti apa, kondisi seperti apa, dan itu salah satu fondasinya adalah pendidikan. Ya ini kan tentunya harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari, jangan sampai tahun depan masih ada aja kesalahan teknis, kesalahan non teknis. Tapi kalau dari sistem zonasi yang ada 4 ini, mungkin Pak Indraza ada nggak sih notes-notes gitu, poin-poin apa yang harus diubah dari sistem ini? Ya, satu terkait dengan jalur zonasi, kembali lagi petakan zona, bukan jarak. Bukan jarak. Ya, untuk yang prestasi gitu kan, tolong dibuat sistem yang bisa melakukan validasi atau verifikasi terhadap data-data prestasi, baik raport ataupun non-akademik. Nah, jalur afirmasi juga dilihat kembali apakah sudah ada pemetaan jumlah calon peserta didik yang membutuhkan. Nah, belum ada pemetaan juga, lalu perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial. Bagaimana juga penyaluran PIP dan KIP. Nah, itu juga harus diterapkan. Nah, jalur mutasi, saya berpikir jalur mutasi itu sebenarnya adalah jalur yang paling kecil ya. Tolong tidak dimanfaatkan, dan bagaimana yang mutasi yang saya kasihan adalah bukan pegawai yang pindah, tapi ada beberapa orang yang pindah, misalnya pedagang, nelayan. Ini mereka tidak punya surat pindah. Ya, ini kan nggak mungkin ada surat tertulis pemindahan, tapi kan memang memindahkan dirinya sendiri gitu ya, kan nggak ada gitu mereka kan. mempekerjakan diri sendiri. Nah, seperti itu tolong diakomodir dengan jalur afirmasi. Nah, semangatnya afirmasi adalah untuk merangkul orang-orang yang membutuhkan. Prinsipnya, kalau tanya kan prinsip SDGs kan, no one left behind. Nah, ini dia dalam pendidikan juga harusnya begitu. Mungkin terakhir Pak Indraza, ini untuk tahun ini saja 2024, saat ini prosesnya sudah sampai mana untuk aduan-aduan dan juga temuan yang sudah ditampung oleh Ombudsman? Ya, ditampung sudah di seluruh perwakilan ada, udah mulai ada persiapan, dan kami beberapa laporan sudah ditindaklanjuti langsung. Misalnya yang tadi saya bilang yang dicoret, gitu kan, lalu juga ada perbaikan aplikasi atau sistem down. Ketika mereka down 8 jam, maka kami meminta dinas mengumumkan, satu, dan kedua juga memberikan waktu tambahan karena ada waktu yang hilang. Nah, itu juga sudah dilaksanakan. Tapi kalau balik lagi memang belum selesai, pengawasan masih dilakukan,
insya Allah juga minggu depan sudah selesai ya, karena kan kalau nggak salah mulai tanggal 8 dan 15 sekolah-sekolah tingkat SMA sudah mulai, dan kami akan melakukan press release untuk temuan secara nasional. Dan mungkin juga teman-teman dari iNews kita undang. Oke, karena masih sistemnya nanti masih sampai pasca ya Pak ya, masih panjang. Pasca, masih panjang PPDB ini. Oke, baik, kita sama-sama berharap dan doakan ya Pak Indraza, seperti tadi rekomendasi juga dari Ombudsman. Kalau PPDB ini sudah bagus, harus dilanjutkan, tapi tentunya ada beberapa catatan-catatan, jangan sampai perilaku koruptif, kemudian juga kesalahan-kesalahan teknis non-teknis ini masih dibiarkan begitu sampai tahun ajaran ke depannya. Terima kasih banyak Pak Indraza Marzuki Rais, anggota Ombudsman RI telah bergabung di One on One, dan pemirsa, saya Nadia Valeri pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.